Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita mulai kajian perdana kita membahas matan Aqidah Ar-Raziyaini atau nama lainnya adalah Aslu Sunnati Wa'tiqaduddin. Ya, disebut dengan Aqidatul Raziyaini karena ya akidah ini merupakan akidah yang diriwayatkan dari dua orang imam besar, imam dalam bidang hadis, yakni Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya. Dan kata Ar-Razi ini merupakan nisbah ya kepada suatu kota yang ada di Iran sekarang, yaitu bernama kota Ar-Roy, ya. Sedang Ar-Razi ini nisbat kepada kota ya bernama Ar-Roy yang ada di ya utara Iran, sebelah tenggara dari kota Teheran. Ya. Nah, akidah Ar-Raziyah ini ya matannya merupakan matan yang dinukil dari kitab yang disusun oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya yaitu Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab tersebut Imam Al-Lalikai menyebutkan sanadnya, sanad dari matan akidah Ar-Raziyah ini hingga kedua imam tersebut, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya, insya Allah bagi peserta yang menyimak ya atau hadir live streaming dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir ya hingga selesai mengkaji matan akidah Ar-Raziyah ini insya Allah akan mendapatkan ijazah ya, ijazah dengan sanad bersambung hingga kedua imam ini yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi insyaallah taala. Ya, syaratnya tadi menyimak atau hadir live streaming dari awal ya pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, kemudian nanti lulus ujian akhir ya. Ujian tersebut hanya sebatas menguji apakah peserta menyimak dengan benar atau tidak ya. Adapun soalnya insya Allah mudah bagi peserta yang mendengar dengan seksama. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan ya memulai dengan biografi Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kemudian biografi Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian kita akan membahas ya info ringkas perihal matan yang akan kita kaji ya, pembahasan atau materi apa saja yang dibahas dalam matan akidah ini. Kemudian kita akan ya membacakan sebagian dari matan akidah Ar-Raziyah ini. Yang pertama terkait iman, ya pengertian iman, bahwasanya iman itu berupa ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Kemudian juga berkaitan dengan ya Al-Qur'an. Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Untuk yang pertama ya ini terkait biografi dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ya. Nama dan nasab beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz ya, Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farukh bin Daud Ar-Razi. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah ya di akhir abad kedua. Sedangkan guru-guru ya yang beliau belajar darinya ini banyak. Namun yang masyhur diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Yahya bin Ma'in, Imam Abul Hasan At-Tirmidzi, kemudian Imam Abdullah bin Musallamah Al-Qanabi. Ya.
Adapun guru-guru yang lain juga banyak jumlahnya, tapi yang masyhur hanya ya beberapa. Kemudian murid-murid beliau, ya, yang mana murid tersebut belajar dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang pertama yakni Abu Hatim Ar-Razi. Ya, sebenarnya Imam Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi ini ulama yang hidup sezaman. Istilahnya mereka berdua adalah rekan, ya. Rekan dalam menuntut ilmu. Terkadang Imam Abu Hatim Ar-Razi belajar kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, dan juga terkadang Abu Zur'ah Ar-Razi belajar kepada Abu Hatim Ar-Razi. Jadi saling meriwayatkan hadis satu sama lain, ya. Kalau di dalam ilmu hadis ini hadisnya dikenal dengan hadis al-mudabbaj, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi, yang mana dua perawi tersebut saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Sebagaimana dalam Manzumah Al-Baiquniyah, Imam Al-Baiquni mengatakan, wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu wantakhih, ya. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu wantakhih, ya. Kemudian juga murid beliau diantaranya adalah Imam Muslim Al-Hajjaj, ya, pengarang kitab Sahih Muslim. Kemudian juga Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang Sunan At-Tirmidzi. Kemudian juga ada Imam Abu Abdurrahman An-Nasai, pengarang kitab hadis Sunan An-Nasai. Kemudian juga ada ya Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Ya, ini murid anak dari Imam Ibnu Dawud, yang mana manzumah beliau yaitu manzumah Al-Haiyah sudah pernah kita pelajari bersama. Kemudian juga ada Imam Yunus bin Abdil A'la, kemudian Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini, ya, pengarang Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Abi Hatim, anak dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian juga ada Imam Abu Awanah Al-Isfirayini, yang mana Imam Abu Awanah ini merupakan tokoh dari ya madrasah Iraqiyah dalam menyebarkan mazhab fikih Imam Asy-Syafi'i. Karena dalam penyebaran fikih mazhab Syafi'i terkenal dua madrasah. Ada madrasah Iraqiyah yang dipimpin oleh Imam Abu Awanah Al-Isfirayini, dan juga ada madrasah Khurasaniyah. Kemudian terkait pujian ulama terhadap Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, diantaranya yaitu ya perkataan guru beliau yaitu Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, ma'abara jisro Baghdada ahfazu min Abi Zur'ah. Ya. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang berada di seberang jembatan Baghdad yang lebih hafal, yang banyak hafalannya, yang lebih kuat hafalannya dari Imam Abu Zur'ah. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan, yahfazu hadza syabu sab'ami'ati alfi haditsin. Ya, pemuda ini yakni Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menghafal 700.000 hadis. Ya, Masya Allah, hadisnya sangat banyak. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad itu ya selama beliau berada di sisi Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ya tidak pernah sholat sunnah, ya. Jadi Imam Ahmad itu lebih memilih bermuzakarah, ya, belajar bersama dengan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini diantara sanjungan ulama Imam Ahmad kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian juga ada pujian dari ya Imam Ishaq Ibnu Rahaweh. Dia mengatakan, kullu haditsin la ya'rifuhu Abu Zur'ata Ar-Razi falaysa lahu aslun. Ya, setiap hadis yang tidak diketahui oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi falaysa lahu aslun, maka hadis tersebut tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar. Jadi kemungkinan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu. Ya, kemudian juga berkata ya muridnya yaitu Imam Yunus bin Abdil A'la, beliau mengatakan Abu Zur'ata ayatan. Ya, Abu Zur'ata ayatun. Ya,
Imam Abu Zur'ah merupakan ayah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah. Wa idza aradallahu an yaj'ala 'abdan min ibadihi ayatan ja'alahu. Ya seandainya ya jika Allah menginginkan menjadikan sebagian hambanya itu sebagai tanda kebesarannya, ja'alahu, niscaya kata Imam Yunus bin Abdul A'la, niscaya Allah akan menjadikan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi sebagai ayah, sebagai tanda kebesaran Allah. Kemudian berkata Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, ma ra'aitu ahfadha min Abi Zur'ah. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak hafalannya, yang kuat hafalannya dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya. Dan juga banyak pujian-pujian ulama terkait Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, terutama dalam hafalannya, dalam banyaknya hadis yang beliau hafal. Ya, kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ini wafat di hari Senin pada akhir bulan Zulhijjah di tahun 264 Hijriyah. Ya, beliau wafat pada usia 68 tahun. Kemudian kita lanjutkan terkait biografi ringkas Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya, nama dan nasab beliau diantaranya yaitu Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Ibnul Munzir bin Dawud bin Mahram Ar-Razi Al-Hanzali Al-Ghatafani. Ya, beliau lahir pada tahun 195 Hijriyah. Ini ya beda 1 tahun dengan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi tadi lahir tahun 194 Hijriyah. Kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi lahir 195. Jadi berbeda 1 tahun. Imam Abu Zur'ah lahir terlebih dahulu, setahun kemudian baru Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya, di antara guru-guru beliau, jadi beliau ini Imam Abu Hatim diceritakan atau dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki 3.000 hadis, 3.000 guru, ya, yang mana Imam Abu Hatim pernah belajar kepada guru-guru tersebut. Namun di antaranya ya, guru-guru beliau adalah Imam Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain dan juga Imam Zuhair bin Ubbad, Yahya bin Bukair, Imam Ubaidullah bin Musa, Imam Muhammad bin Abdullah Al-Ansori, dan juga di antara guru beliau yaitu rekan beliau sendiri yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi sudah kita jelaskan bahwasanya Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim ini belajar satu sama lain. Kadang Imam Abu Hatim belajar kepada Abu Zur'ah dan juga terkadang Abu Zur'ah belajar kepada ya Abu Hatim. Ya, hadisnya dikenal dengan hadis mudabbaj. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu saya lupa fa'rifu haqqan wantakhih, ya. Kemudian di antara murid-murid beliau yaitu ya Imam Yunus bin Abdul A'la, ya. Jadi Imam Yunus bin Abdul A'la ini murid dari 2 guru, yaitu murid dari Imam Abu Zur'ah dan juga murid dari Imam Abu Hatim. Kemudian Imam Abu Bakar bin Abi Dunya. Kemudian juga Musa bin Ishaq Al-Ansori, Imam Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Abdurrahman An-Nasai, pengarang Sunan An-Nasai, dan juga Imam Abu Awanah Al-Isfirayini, ya. Jadi Imam Abu Awanah juga belajar kepada Abu Zur'ah, belajar juga kepada Abu Hatim. Sedangkan pujian ulama terhadap Imam Abu Hatim Ar-Razi diantaranya yaitu perkataan sahabatnya sendiri, yaitu perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahraso ala talabil ilmi minka. Ya, berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi kepada sahabatnya Abu Hatim Ar-Razi, ya aku tidak melihat orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu ya melebihi dirimu. Ini kata Imam Abu Zur'ah. Kemudian berkata ya Imam Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ata wa Abu Hatima imama Khurasan. Ya. Berkata Imam Yunus bin Abdul A'la, ya, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, ya kedua-duanya adalah imam dari Khurasan. Ya. Kemudian Imam Yunus bin Abdul A'la
juga mengatakan baqauhuma solahun lil muslimin, ya. Keberadaan keduanya, ya, solahun lil muslimin, merupakan kebaikan bagi kaum muslimin. Kemudian juga berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan kana Abu Hatim ahadal a'immatil hufadil asbati. Imam Abu Hatim merupakan salah satu imam al-huffaz yang memiliki banyak hafalannya, al-asbat yang memiliki hafalan yang kuat. Kemudian berkata Imam Abul Qasim Al-Lalikai, beliau mengatakan kana Abu Hatim imaman hafidhon musbitan. Ya, Imam Abu Hatim seorang imam hafidhon, seorang yang banyak hafalannya, musbitan, orang yang kuat hafalannya. Beliau wafat pada bulan Sya'ban tahun 277 Hijriah pada usia 83 tahun. Nah, ini adalah biografi ringkas dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang mana keduanya termasuk ulama al-mutaqaddimin, yaitu ulama yang hidup sebelum abad 4 Hijriah, yang mana jarak mereka dengan jarak generasi salaf itu tidak terlalu jauh. Ya, karena memang kita ketika mempelajari akidah, ya, yang utama adalah kita mempelajari akidah, ya, dari matan-matan atau kitab-kitab ulama mutaqaddimin yang tidak jauh jaraknya dengan generasi salaf, ya. Karena kalau kita misalkan belajar hanya dari belajar akidah dari kitab-kitab ulama kontemporer, hanya dari kitab misalkan karya Imam Ibnu Abi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ya, ada yang mengatakan bahwasanya akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan akidahnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal tidak demikian, bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf ini merupakan akidah yang diwarisi dari generasi salaf, dari Rasulullah kepada sahabatnya, dari sahabat ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, ke generasi berikutnya hingga zaman kita sekarang, ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sebenarnya hanya menukil saja, menukil akidah dari generasi-generasi sebelumnya. Maka ya, untuk membantah, ya, orang-orang atau kelompok yang mengatakan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf merupakan akidahnya yang dibuat atau akidah yang dibuat, yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun ya, akidah ini merupakan akidah ya sudah sejak lama, sudah dari zaman ulama mutaqaddimin. Di antaranya yang kita pelajari adalah matan akidah Ar-Raziyaini, akidah yang diriwayatkan ya oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Yang keduanya ini merupakan ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah, yang jaraknya tidak jauh dari generasi salafus soleh, ya. Adapun terkait matan yang akan kita kaji, yaitu matan akidah Ar-Raziyaini, atau nama lainnya sebagian ulama menamai dengan Aslu Sunnah wa Iqaduddin. Ya, matan ini tadi sudah kita jelaskan merupakan matan yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dengan sanad bersambung hingga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Adapun isi, ya, materinya, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam matan ini yaitu mencakup ya prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan akidah-akidah firqah-firqah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita jelaskan pada kajian Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bahwasanya ciri khas, ya, atau kekhususan, keistimewaan, pembeda dari karya-karya ulama mutaqaddimin dalam bidang akidah dengan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer, ya, ini bahwasanya karya-karya yang ditulis oleh ulama-ulama mutaqaddimin itu hanya membahas permasalahan-permasalahan
yang di dalamnya terdapat penyimpangan, terdapat firqah-firqah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan tersebut. Jadi ya tidak membahas permasalahan akidah seluruhnya, namun hanya permasalahan-permasalahan yang di dalamnya terdapat penyimpangan, terdapat firqah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya. Ya, di antara permasalahan yang dibahas dalam matan ini diantaranya terkait pengertian iman. Bahwasanya iman berupa ucapan, perbuatan. Iman bertambah, berkurang. Terus kemudian terkait Al-Quran, kalam Allah. Kemudian terkait ya khilafah, ya al-khulafa ur-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahwasanya sahabat yang paling terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian juga kita akan membahas terkait hak-hak para sahabat. Ya. Kemudian juga terkait ya istiwanya Allah di atas ars. Ya. Dan juga terkait sifat-sifat Allah, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan tes ya, jaringannya kurang stabil, jadi mohon maaf kadang suka termute sendiri atau kadang apa namanya kameranya ngeblur seperti itu karena apa namanya jaringannya menurun. Kemudian terkait iman kepada malaikat, malaikat munkar nakir, terkait para malaikat yang mencatat amalan hamba-hamba Allah, kemudian terkait ya kebangkitan, kehidupan setelah kematian, kemudian terkait ya status hukum pelaku dosa besar, ya baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian terkait ketaatan terhadap ulil amri dan seterusnya, ya banyak di sini disebutkan. Kemudian di akhir matan ini disebutkan juga terkait firqah-firqah yang menyisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya firqah Murji'ah, Qadariyah, firqah Jahmiyah, firqah Rafidhah, Khawarij dan seterusnya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Adapun untuk pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan membahas permasalahan perihal pengertian iman. Baik, kita bacakan matanya terlebih dahulu. Qala al-imamu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, sa'altu abi wa aba zur'ata radhiyallahu anhuma, ya, an madzahibi ahli sunnati fi usuliddin wa ma adraka alaihi ulama'a fi jami'il ansur wa ma ya'taqidani min dzalika faqala adraknal ulama'a fi jami'il ansori hijazan wa iraqan wa misran wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Ya, berkata Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, murid putra dari Imam Abu Hatim. Ya. Beliau berkata, Sa'altu abi wa aba zur'ah. Ya, aku bertanya kepada abi, ya kepada ayahku yaitu Imam Abu Hatim, dan juga kepada Abu Zur'ah, an madzahibi ahli sunnati fi usuliddin, terkait ya mazhab ahlus sunnah fi usuluddin, dalam usuluddin, yakni terkait akidah. Karena agama Islam ini berupa usul dan juga berupa furu. Ya, usuluddin yakni terkait keyakinan-keyakinan. Ya. Yang mana tidak boleh seseorang itu menyelisihi keyakinan tersebut. Yang mana keyakinan tersebut, ya usuluddin tersebut sudah jelas tercantum dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma para salaf. Ya. Barang siapa mengingkari atau menyelisihi usuluddin tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Kemudian juga ada furu, seperti ya hukum-hukum. Ini ada yang sifatnya apa namanya
sifatnya usul dan juga ada sifatnya yang dia ijtihadiyah. Ada yang perkara furu' namun tidak boleh ya seseorang itu menyelisihi permasalahan tersebut, seperti misalkan meyakini bahwasanya sholat 5 waktu wajib, haji wajib bagi yang mampu dan seterusnya. Ya, ini juga sebenarnya termasuk ke dalam usuluddin. Nah, adapun furu' ini dia di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang mana boleh ya di dalamnya terdapat khilaf. Jadi kita tidak boleh mengingkari pendapat yang berbeda dari pendapat kita karena di dalamnya terdapat permasalahan khilafiyah, di dalamnya terdapat permasalahan yang boleh untuk ijtihad di dalamnya. Nah, di sini hanya membahas terkait usuluddin, jadi berupa keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, ya. Bukan membahas terkait fikih, bukan terkait hukum-hukum sholat, hukum-hukum toharoh. Itu nanti kita pelajari di pembahasan fikih. Wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsur. Dan juga ya akidah yang Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim mendapati para ulama di setiap tempat, ya wama ya'taqidani min dzalik. Demikian pula apa yang diyakini oleh Imam Abu Hatim dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dari akidah-akidah tersebut. Faqala, maka keduanya berkata, adraknal ulama fi jami'il amsur. Ya kami menemui para ulama di setiap tempat, Hijazan wa Iraqan wa Misran, baik itu di Hijaz maupun di Irak maupun di Mesir, wa Syaman wa Yamanan, baik itu di Syam maupun di Yaman. Fakana min madhhabihim annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Bahwasanya di antara ya mazhab mereka, maksud mazhab di sini adalah mazhab dalam akidah, bukan mazhab fikih. Adapun mazhab fikih tentu ada beberapa perbedaan. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, mazhab Hanbali, yang mana keempat mazhab mu'tabar tersebut itu masih dalam rumpun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dimaksud mazhab di sini adalah mazhab akidah, yakni mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antara pendapat atau akidah mereka di antaranya itu al-imana qaulun wa amal. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Nah, ini perlu penjelasan. Di sini dikatakan al-imana qaulun wa amal, berupa ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan ini terbagi lagi menjadi dua. Ya, ada qaulul qalbi dan juga ada qaulul lisan. Qaulul qalbi yakni berupa tasdik, ya, pembenaran hati, keyakinan hati, yakni meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Kemudian meyakini adanya malaikat, meyakini adanya rasul-rasul, adanya kitab-kitab yang diturunkan, meyakini adanya hari akhir dan seterusnya. Mengimani adanya takdir baik dan buruk. Ini adalah qaulul qalbi yang berupa tasdik, pembenaran hati. Kemudian yang kedua yaitu qaulul lisan, ucapan lisan, yakni dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah qaulul lisan. Jadi qaul tadi dibagi dua lagi, jadi qaul qalbi yang berupa keyakinan hati, kemudian qaulul lisan yang berupa ucapan lisan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wa amalun berupa perbuatan. Nah, perbuatan ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama amalul qalbi, yang kedua amalul lisan, yang ketiga amalul jawarih. Amalul qalbi yaitu amalan hati, yakni berupa ikhlas, rasa tawakal, khauf, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, dan seterusnya, amalan-amalan hati. Nah, amalan hati ini juga bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua adalah amalul lisan, amalan yang dilakukan oleh lisan. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa,
bersolawat, dan seterusnya. Ini juga bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga yaitu amalul jawarih, amalan perbuatan anggota tubuh. Contohnya apa? Seperti sholat 5 waktu, ya, pergi haji ke Mekah, puasa, dan seterusnya, jihad di jalan Allah. Ini adalah bagian dari keimanan. Nah, apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya iman itu berupa perkataan dan perbuatan, dan juga yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang, bertambah dengan melakukan ketaatan, amal soleh, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Ta'ala, jadi surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalu, dan hanya kepada Rabb mereka yang mereka bertawakal. Nah, ini merupakan dalil yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu berupa ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Ya, jadi disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, ya bergetar hatinya, takut hatinya. Ini merupakan ya amalul qalbi, ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Ya, ini orang-orang beriman itu apabila dibacakan, didengarkan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan, ketaatan itu bisa menambah keimanan. Demikian pula sebaliknya, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, ya tidak menjalankan perintah-perintahnya, ini membuat iman menjadi berkurang. Ya. Bahkan sesuatu yang bisa bertambah tentu bisa berkurang. Ini dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini juga dalil bahwasanya iman itu berupa ya amalan hati. Dan di dalil lain diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang, ya, antara 73 hingga 79-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah qaulul lisan, ya, berupa qaulul lisan, yang mana bagian dari keimanan. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini adalah amalul jawarih. Ya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini juga bagian dari cabang keimanan, dan rasa malu ini merupakan amalul qalbi, ya. Jadi iman itu mencakup qaulun wa amal. Qaul tadi mencakup dua hal. Qaul qalbi berupa keyakinan, kemudian qaul lisan berupa mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian berupa amal, dan amal ini berupa tiga hal lagi. Ya, amalul qalbi yang tadi seperti tawakal, ya, seperti rasa malu, ikhlas, dan seterusnya. Kemudian amalul lisan berupa kayak membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir. Kemudian amalul
jawarih yang tadi disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara dalilnya lagi yaitu berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini adalah amalul jawarih, ya. Amalan anggota tubuh. Waman lam yastati fabi lisanihi. Barang siapa yang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Ini adalah ya qaul lisan atau amalul lisan. Fa in lam yastati fabi qalbihi. Kalau dengan tangan, dengan lisan tidak mampu, maka cukup dengan hatinya, yakni dengan kita mengingkari dengan hati kita bahwasanya hal tersebut merupakan kemaksiatan atau merupakan kemungkaran. Tidak boleh kita mengiyakan atau meridoi kemaksiatan, kemungkaran tersebut. Ini adalah ya berupa qaulul qalbi atau amalul qalbi. Ya, kemudian wadzalika adaful iman. Nah, menghilangkan atau mengingkari kemungkaran dengan hati ini merupakan iman yang paling rendah, paling lemah. Ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah, berkurang, dan iman itu bertingkat-tingkat. Orang yang mengingkari, merubah kemungkaran dengan tangan tentu berbeda dengan orang yang merubah kemungkaran dengan hanya lisannya saja. Dan orang yang merubah kemungkaran dengan lisannya tentu berbeda dengan orang yang hanya mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang sedang, ada yang lemah. Seperti tadi yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan banyak ya dalil-dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya iman itu berupa ucapan, perbuatan bertambah dan berkurang. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terdapat firqah-firqah yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah akidah Murji'ah. Ya. Akidah Murji'ah mengatakan bahwasanya amalan bukan bagian dari keimanan. Sebenarnya Murji'ah ini dia terbagi menjadi beberapa pecahan lagi. Ada yang Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup ma'rifah, ya, ma'rifatullah, cukup mengenal Allah saja maka dia sudah dikatakan beriman. Maka konsekuensi dari perkataan mereka bahwasanya iblis dan Fir'aun itu orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah firqah karramiyah dari kalangan Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan lisan saja, walau itu di hatinya berbeda dengan apa yang ia ucapkan. Sehingga menurut mereka orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Namun menurut mereka beriman karena mereka mengucapkan dengan lisannya. Hanya saja menurut mereka, menurut Karramiyah, orang yang bohong, ya, tidak hatinya tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan, maka menurut mereka orang-orang tersebut, ya orang-orang munafik tersebut kekal di neraka meskipun statusnya di dunia mereka adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Kemudian yang ketiga yaitu Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu ya keyakinan dalam hati dan juga ucapan dengan lisan. Adapun amalan itu bukan bagian dari keimanan. Amalan itu hanya sebagai penambah saja, pelengkap saja, namun bukan bagian dari keimanan. Sehingga menurut mereka iman seseorang itu semuanya sama, tidak bertambah, tidak berkurang.
Dengan syarat dia tadi beriman di hatinya dan juga mengucapkan dengan lisannya. Sehingga menurut mereka ya imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang suka melakukan dosa besar seperti orang yang suka mabuk-mabukan, suka berzina, itu imannya sama. Kenapa? Karena mereka menganggap kedua-duanya sama, ya beriman dengan keyakinan hati dan juga ucapan lisan, hanya berbeda dalam amalannya saja. Sehingga menurut mereka imannya ya imannya Abu Bakar dengan imannya orang yang suka melakukan dosa besar itu sama. Ini jelas adalah akidah yang keliru. Kemudian yang berikutnya itu Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah. Yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup tasdik, pembenaran hati, sehingga menurut mereka ya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib itu adalah seorang yang beriman, meskipun dia ya Abu Thalib itu enggan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, karena menurut mereka Abu Thalib itu meyakini risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakini kebenaran Islam. Hanya saja dia enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga menurut mereka paman Nabi Abu Thalib itu beriman. Ini juga adalah akidah yang keliru. Demikian pula di antara firqah yang menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah firqah al-wa'idiyah. Ya, al-wa'idiyah ini terbagi lagi menjadi dua. Ada firqah khawarij dan juga ada firqah mu'tazilah. Firqah khawarij mengatakan bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam dosa besar maka dia kafir di dunia. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan orang yang terjatuh atau melakukan dosa besar, maka dia manzilah baina manzilatain. Berada di kedudukan antara dua kedudukan. Maksudnya apa? Yakni dia tidak bisa dikatakan beriman, tidak bisa juga dikatakan sebagai orang kafir. Jadi dia kedudukan antara dua kedudukan. Namun ya firqah Khawarij dan juga firqah Mu'tazilah ini sepakat bahwasanya pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman itu kekal di neraka. Ini juga berbeda dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka menganggap ya Khawarij dan Mu'tazilah bahwasanya iman itu hanya satu bagian, tidak bercabang-cabang. Sehingga menurut mereka apabila ada sebagian dari iman tersebut yang kurang, yang hilang, maka akan hilang semuanya. Sehingga mereka mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang dari keimanan ketika seorang mukmin itu terjatuh ke dalam dosa besar. Nah, berbeda dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertambah berkurang, sehingga ketika di antara salah satu cabang keimanan tersebut tidak terdapat dalam seorang mukmin, maka tidak menyebabkan iman seseorang itu hilang secara sempurna. Namun yang hilang hanya salah satu atau beberapa cabang tersebut, tidak mengakibatkan cabang-cabang keimanan yang lain menjadi hilang. Sehingga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, dia mukmin dengan keimanannya, namun dia fasik dengan dosa besarnya. Ya. Dosa besarnya tersebut tidak menyebabkan imannya hilang sempurna seluruhnya, namun hanya menyebabkan kurangnya keimanan pelaku dosa besar tersebut. Dan di akhirat nanti itu dia tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni sehingga dia masuk surga, atau jika Allah kehendaki, Allah ya siksa dia di neraka. Namun ketika di neraka tidak kekal di neraka selamanya, berbeda dengan akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Namun dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar ketika dia masuk ke dalam neraka itu nanti akan masuk
surga, baik dengan rahmat Allah atau karena mendapatkan syafaat atau karena memang dosa-dosanya, ya kejahatan-kejahatannya sudah habis dibakar di neraka. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan saja ya karena saya ada keperluan lain. Adapun terkait permasalahan Al-Qur'an, kalam Allah bukan makhluk, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya tidak bisa berlama-lama karena ada keperluan lainnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.